Halo semua, selamat datang dalam video pembelajaran yang berjudul Mengenal Gaya Belajar, Visual, Auditori, dan Kinestetik. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Hendrik Stopper. Saya Bagas Dinullah Alfaiz. Saya Cesaki nanti. Kami adalah mahasiswa BINUS Online yang ingin mempresentasikan community service kami, tepatnya digital content video. Dan pada hari ini, kami akan membimbing teman-teman semua untuk lebih mengenal cara kita masing-masing dalam menyerap dan memahami informasi secara efektif. Langsung saja kita mulai. Di video ini, kita akan bahas apa itu gaya belajar dan kenapa hal ini penting dalam proses belajar kita. Teman-teman juga akan mengenal 3 jenis utama gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang lebih seru lagi, kalian akan diajak mengenali gaya belajar kalian sendiri yang paling cocok untuk diterapkan baik di sekolah, kampus, maupun dunia kerja. Gaya belajar adalah cara unik setiap individu dalam menyerap, mengolah, dan mengingat informasi. Kita semua memiliki preferensi yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami sesuatu dengan melihat, ada yang lebih mudah saat mendengar, dan ada juga yang harus mencobanya secara langsung. Teori yang kita gunakan dalam video ini adalah teori VAK, yang membagi gaya belajar menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Memahami gaya belajar pribadi akan membantu meningkatkan efektivitas belajar dan mengurangi rasa frustasi ketika mempelajari hal baru. Tipe pertama adalah gaya belajar visual. Orang dengan gaya ini lebih mudah belajar melalui penglihatan. Mereka menyukai grafik, warna, dan simbol. Misalnya, saat mereka membaca sebuah buku pelajaran, mereka akan merasa sangat terbantu jika ada sebuah ilustrasi atau diagram yang menjelaskan isi bacaan tersebut. Strategi belajar yang cocok untuk seorang yang memiliki gaya belajar menggunakan visual itu adalah membuat sebuah mind map, menggunakan infografis, menonton video pembelajaran yang informatif secara visual, atau membuat catatan warna-warni. Nah, jika kamu merasa lebih mudah memahami suatu lewat gambar daripada teks panjang, bisa jadi nih kamu adalah orang yang memiliki gaya belajar secara dengan menggunakan visual. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran. Seseorang dengan gaya belajar ini akan lebih cepat memahami informasi ketika mendengarnya dan tidak hanya sekedar membaca. Mereka menyukai diskusi, mendengarkan penjelasan orang lain, atau bahkan menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari dengan suaranya sendiri. Strategi belajar yang cocok termasuk belajar bersama teman sambil berdiskusi, merekam penjelasan materi, lalu mendengarkannya kembali, atau menggunakan musik dan nada untuk mengingat informasi. Jika kamu sering mengulangi materi dengan bersuara, bisa jadi kamu adalah tipe auditori. Tipe ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Mereka belajar paling efektif lewat pengalaman langsung dan gerakan tubuh. Duduk diam terlalu lama justru membuat mereka sulit banget untuk fokus. Dan mereka itu lebih senang bereksperimen, bermain peran, atau langsung mempraktikkan apa yang dipelajari. Strategi belajar yang cocok untuk tipe ini yaitu seperti membuat simulasi, melakukan aktivitas yang berkaitan dengan materi, atau menggunakan alat atau benda nyata yang bisa disentuh dan digunakan langsung untuk membantu proses belajar. Kalau misalkan kamu lebih nyaman belajar sambil bergerak atau mempraktikkan langsung, besar banget kemungkinannya kamu punya gaya belajar kinestetik. Untuk memudahkan dan juga memahami perbedaan antar gaya belajar, mari kita lihat tabel ini. Nah, di tabel tersebut kita bisa melihat bahwa setiap gaya belajar memiliki ciri khas dan juga strateginya masing-masing. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Semuanya efektif jika sesuai dengan kebutuhan individu atau masing-masing. Yang terpenting adalah memahami gaya mana yang lebih dominan dalam diri kita, lalu memanfaatkannya dalam proses belajar. Nah, sekarang coba kamu pause video ini untuk coba mini tes singkat untuk mengenali gaya belajar kamu. Jawablah beberapa pertanyaan berikut dengan jujur, dan tes ini akan membantu kamu mengetahui apakah kamu lebih dominan di visual, auditory, atau kinestetik. Dan perlu diketahui ya, nggak ada jawaban benar atau salah di sini. Yang penting kamu bisa memahami kecenderungan alami kamu dalam belajar.
Kalau kamu udah tahu hasilnya, langsung simak penjelasan selanjutnya ya. Sekarang, setelah mengetahui gaya belajar kamu, coba refleksikan. Strategi mana yang paling sering kamu gunakan? Misalnya, jika kamu cenderung visual, mungkin kamu akan terbantu dengan skema warna dan video pembelajaran seperti ini. Jika auditori, mungkin kamu juga bisa mencoba merekam penjelasan guru, lalu mendengarkannya kembali saat belajar. Bagi kamu yang kinestetik, praktik langsung akan bagi kamu yang kinestetik, praktik langsung akan sangat membantu pemahaman. Sesuaikan strategi belajar kamu agar prosesnya lebih menyenangkan dan efektif. Oke, perlu diketahui bahwa tidak semua orang hanya memiliki satu gaya belajar saja. Bahkan banyak dari kita memiliki gaya belajar yang kombinasi dari dua atau bahkan ketiganya. Misalnya, seseorang bisa saja memiliki gaya belajar dengan visual dan kinestetik secara sekaligus. Maka dari itu, fleksibilitas sangatlah penting. Kita harus mampu menyesuaikan cara belajar dengan kondisi, materi, dan tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Ini juga membuat kita lebih adaptif dan siap menghadapi tantangan di berbagai situasi. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa setiap orang punya cara unik dalam memahami informasi. Tidak ada gaya belajar yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Yang terpenting adalah kita mengenali diri sendiri dan menyesuaikan strategi belajar sesuai dengan gaya kita. Dengan begitu, proses belajar bisa jadi lebih cepat, lebih efektif, dan pastinya lebih menyenangkan. Baik, teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada bagian kesimpulan dari video pembelajaran ini. Tadi kita sudah membahas tentang 3 tipe gaya belajar utama menurut teori VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Setiap tipe memiliki ciri-ciri khas dan strategi belajar yang paling efektif untuk masing-masing. Untuk gaya belajar visual, orang-orang tipe ini lebih mudah memahami informasi dalam bentuk gambar, warna, diagram, atau simbol visual. Mereka bisa belajar dengan lebih efektif dengan menggunakan mind map, membuat catatan yang penuh warna, ataupun menonton video pembelajaran. Contohnya seperti yang sedang kalian tonton saat ini. Sedangkan untuk gaya belajar auditori, tipe ini lebih cepat menangkap informasi melalui pendengaran mereka. Mereka akan belajar dengan lebih efektif dengan berdiskusi, mendengarkan penjelasan secara lisan, atau merekam materi dan mendengarkannya secara berulang-ulang. Contohnya saat mempersiapkan ujian, mereka bisa belajar dengan merekam ringkasan materi, lalu mendengarkannya sebelum tidur. Sementara itu, untuk gaya belajar kinestetik ini cukup unik karena individu ini lebih suka untuk langsung mempraktikkan hal yang mereka pelajari. Mereka belajar paling optimal saat melibatkan gerakan fisik atau pengalaman nyata, seperti bermain peran, melakukan eksperimen, atau belajar melalui simulasi. Misalnya saat belajar biologi, mereka akan lebih mudah memahami struktur tubuh manusia dengan membuat model organ tubuh menggunakan bahan-bahan yang nyata, seperti plastisin atau tanah liat. Selain mengenali 3 metode belajar tersebut, kita juga perlu menyadari bahwa banyak orang tidak hanya memiliki satu gaya belajar, melainkan kombinasi dari dua atau bahkan ketiganya. Misalnya, seseorang bisa saja dominan secara visual, tapi juga kuat di kinestetik dan juga auditori. Karena itu, fleksibilitas sangatlah penting. Dengan memahami kecenderungan diri sendiri, kita bisa menggabungkan berbagai strategi belajar agar bisa lebih adaptif dan belajar lebih optimal. Yang perlu diingat adalah tidak ada gaya belajar yang paling buruk atau paling baik. Semuanya sama-sama memiliki keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali gaya belajar pribadi, lalu menyesuaikan metode belajar kita agar prosesnya menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan juga menghasilkan prestasi yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, yuk kenali gaya belajar kita masing-masing, pilih strategi yang sesuai, dan terus kembangkan diri sendiri menjadi pembelajar yang lebih cerdas, adaptif, dan bersemangat. Selamat mencoba dan semangat belajar ya teman-teman.